Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Rahman. Dan pada kesempatan kali ini aku akan ngebahas salah satu teori psikologi yang cukup terkenal, yaitu teori psikoanalisis dari Sigmund Freud. Jadi teori ini tuh ngejelasin gimana pikiran manusia itu bekerja, terutama bagian pikiran yang tidak selalu kita sadari tetapi sangat mempengaruhi perilaku, emosi, dan cara kita mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penjelasan ini tuh bakal aku sampaikan dengan bahasa yang mudah supaya kalian itu bisa nangkep inti dari teori Freud ini lebih jelas. Pertama, Sigmund Freud itu adalah seorang psikolog yang lahir pada tahun 1856 dan meninggal pada tahun 1939, dan ia dikenal sebagai bapak psikoanalisis. Freud ini percaya kalau perilaku manusia itu tidak hanya dipengaruhi oleh pikiran sadar, tetapi juga oleh pikiran bawah sadar yang berisi dorongan, keinginan, dan pengalaman masa lalu. Dari pemikiran ini, Freud itu tuh ngembangin teori kepribadian dan terapi psikologis yang sampai sekarang itu masih banyak dibahas dan dipelajari, seperti level of mental life. Jadi menurut Freud, ini tuh pikiran manusia dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu conscious, preconscious, dan unconscious. Conscious itu adalah hal-hal yang sedang kita sadari saat ini, seperti mendengarkan presentasi atau membaca materi. Sedangkan preconscious itu tuh berisi ingatan yang sebenarnya tidak sedang kita pikirkan, tetapi bisa dengan mudah kita ingat kembali, misalnya nama teman. Kalau unconscious itu adalah bagian terdalam yang menyimpan pengalaman masa lalu, dorongan, dan emosi tersembunyi yang sering muncul dalam bentuk mimpi atau reaksi emosional yang tiba-tiba. Province of the mind. Jadi ini ada id, ego, superego. Freud ini membagi kepribadian manusia itu menjadi 3 bagian utama, yaitu id adalah bagian naluriah yang ingin mendapatkan kepuasan instan tanpa memikirkan akibat, seperti rasa marah atau lapar. Ego berperan sebagai penengah yang bekerja secara realistis dan logis agar keinginan id tetap bisa diterima secara sosial. Superego berhubungan dengan nilai moral dan hati nurani yang membuat seseorang merasa bersalah atau malu jika melakukan sesuatu yang dianggap salah. Dynamic of personalities, eros dan thanatos. Dalam diri manusia, Freud itu ngejelasin adanya 2 dorongan utama, yaitu eros dan thanatos. Eros itu dorongan hidup berkaitan dengan cinta, kehidupan, kebahagiaan, dan keinginan untuk membangun hubungan serta mencari makna hidup. Sebaliknya, Thanatos itu dorongan kematian, berhubungan dengan agresi, kemarahan, dan perilaku destruktif yang bisa muncul saat seseorang tidak mampu mengembalikan emosinya. Anxiety. Freud itu menyebut kecemasan sebagai tanda bahwa ego sedang menghadapi ancaman. Jadi ada 3 jenis nih kecemasan, yaitu realistic anxiety yang muncul karena bahaya nyata seperti takut gagal ujian, neurotic anxiety yang berkaitan dengan ketakutan kehilangan kendali atau dorongan diri, dan moral anxiety itu yang muncul sebagai rasa bersalah atau malu karena melanggar nilai moral atau prinsip pribadi. Selanjutnya ada defense mechanism. Untuk melindungi diri dari kecemasan, ego menggunakan mekanisme pertahanan diri atau defense mechanism. Beberapa contohnya itu adalah repressions, yaitu menekan ingatan yang menyakitkan. Kalau projection itu menyalahkan orang lain atas perasaan sendiri. Displacement yaitu melampiaskan emosi ke target yang lebih aman. Recreation yaitu bersikap kekanak-kanakan saat stres, dan sublimation itu ngalihin energi negatif ke aktivitas lebih positif dan bermanfaat. Dan stage of development, Freud juga ngejelasin kalau manusia itu berkembang melalui beberapa tahap, yaitu oral stage pada usia 0-18 bulan yang berfokus pada mulut, anal stage pada usia 1-8 bulan hingga 3 tahun yang berkaitan dengan kontrol diri, phallic stage pada usia 3-6 tahun yang mulai menyadari perbedaan gender, latency stage pada usia sekolah hingga pubertas yang fokus pada belajar dan hubungan sosial, serta clinical stage pada masa dewasa yang menandai kematangan kepribadian dan kemampuan membangun hubungan yang sehat. Oke, jadi teori psikoanalisis ini ngebantu kita buat memahami bahwa perilaku manusia itu tidak selalu muncul secara sadar, tapi sangat dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar, konflik batin, dan pengalaman masa lalu. Dengan memahami materi
teori ini, kita itu bisa lebih mengenal diri sendiri, lebih memahamin orang lain, dan menjadi lebih empati terhadap berbagai perilaku manusia yang terlihat kompleks. Walaupun teori Freud itu tuh memiliki kritik, pemikirannya tetap menjadi dasar penting dalam perkembangan ilmu psikologi hingga saat ini. Oke, jadi selain menjelaskan struktur kepribadian dan tahap perkembangan, teori Sigmund Freud itu juga membantu kita memahami alasan di balik perilaku manusia yang terlihat tidak rasional. Banyak orang sering tuh bertanya kenapa seorang bisa bereaksi berlebihan, tiba-tiba marah, atau merasa takut tanpa alasan yang jelas. Dan menurut Freud itu jawabannya itu sering ada di alam bawah sadar, pengalaman masa kecil, trauma, atau konflik yang tidak terselesaikan bisa tersimpan di unconscious dan mempengaruhi cara seseorang berpikir dan bertindak saat dewasa. Meskipun orang tersebut tidak menyadarinya, teori Freud itu juga sering digunakan untuk memahami mimpi. Freud itu percaya kalau mimpi adalah jalan menuju alam bawah sadar, di mana keinginan dan konflik tersembunyi muncul dalam bentuk simbol. Kayak misalnya ya, mimpi dikejar atau jatuh bisa mencerminkan kecemasan atau tekanan yang sedang dialami seseorang di kehidupan nyata. Walaupun penafsiran mimpi itu nggak selalu bisa dibuktiin secara ilmiah. Jadi konsep itu membuka cara baru dalam memahami kondisi psikologis manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep id, ego, dan superego itu sebenarnya sangat dekat dengan kita saat kita ingin melakukan sesuatu yang menyenangkan tapi beresiko. Itu adalah dorongan id. Ketika kita mulai berpikir logis dan mempertimbangkan konsekuensinya, itu adalah peran ego. Lalu ketika muncul rasa bersalah atau takut melanggar aturan, superego sedang bekerja. Ketika bagian ini terus berinteraksi dan menentukan bagaimana kita bersikap dalam berbagai situasi. Defense mekanisme itu juga sering kita lakukan tanpa sadar. Jadi misalnya ketika seseorang sedang stres karena masalah pribadi lalu marah ke orang lain yang tidak bersalah, itu adalah bentuk displacement. Jadi ketika seseorang menutupi rasa tidak percaya diri dengan menyalahkan orang lain, itu adalah projection. Mekanisme ini tuh sebenarnya ngebantu kita bertahan secara mental, tapi juga dilakukan terus-menerus bisa berdampak buruk bagi hubungan sosial dan kesehatan psikologis. Walaupun teori Freud itu tuh banyak mendapat kritik karena dianggap terlalu fokus pada seksualitas dan sulit dibuktikan secara ilmiah, kontribusinya itu dalam dunia psikologi sangat besar. Jadi Freud itu adalah salah satu tokoh yang pertama yang menekankan pentingnya alam bawah sadar dan pengalaman masa kecil dalam bentuk kepribadian. Banyak teori psikologi modern termasuk terapi kepribadian dan konseling berkembang dari ide-ide dasar yang ia ciptakan. Jadi dengan memahami teori psikoanalisis, kita itu bisa belajar untuk lebih reflektif terhadap diri sendiri. Kita menjadi lebih sadar bahwa tidak semua emosi dan reaksi kita itu muncul begitu saja. Jadi melainkan memiliki akar yang lebih dalam. Pemahaman ini tuh juga ngebantu kita menjadi lebih empati terhadap orang lain, karena setiap orang tuh ngebawa pengalaman dan konflik batin yang berbeda-beda. Jadi sebagai penutup, teori psikoanalisis Sigmund Freud mengajarkan kita bahwa manusia adalah makhluk yang kompleks dengan pikiran yang saling memengaruhi. Perilaku, emosi, dan keputusan yang kita ambil seringkali dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dan konflik batin yang tidak selalu kita sadari. Dengan mempelajari teori ini, kita tuh tidak cuma memahami konsep psikologi, tetapi juga belajar untuk lebih mengenal diri sendiri dan orang lain. Meskipun tidak sempurna dan memiliki banyak kritik, teori Freud itu tetap menjadi fondasi penting dalam perkembangan ilmu psikologi dan membuka jalan lebih pemahaman yang lebih dalam tentang kepribadian manusia. Baik, cukup sekian dari saya. Semoga dengan penjelasan ini sedikit membantu teman-teman untuk lebih paham dengan teori psikologis menurut Sigmund Freud ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.